Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la 'udwana illa 'alal zalimin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim al azizil karim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala radhiyallahu anhu wa qala an-nabiy sallallahu ala alihi wa sallam idza jalasa ahadukum fi majlisin fala yabrahanna hatta yaqula thalatha marratin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. In kana fi majlisin khairin kana kattabi alaih wa in kana fi majlisin laghwin kana kaffaratan lima kana fi dhalikal majlis aw kama qala Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh masjid meninjau assalam dan seluruh pemirsa yang setia, yang istiqomah menyaksikan tayangan pada subuh ini. Mudah-mudahan dimanapun anda berada dan kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita berataan sakeluargaan selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa ahadukum fi majlisin," apabila salah seorang dari kalian duduk di satu tempat atau majlis, fala yabrahanna, maka janganlah kalian pergi atau beranjak dari majlis itu hatta yaqula thalatha marratin, sehingga kamu mengucapkan doa 3 kali dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah, disunahkan membaca ketika majlis berakhir subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. In kana fi majlisi khairin, kalau seandainya di majlis itu bagus, baik, kana taqat tabi'i alaih, maka dia dicap menjadi orang yang baik. Wa in kana fi majlisin laghwin, dan seandainya di tempat tersebut kelalaian, artinya majlis nang lalai, berkisahan, bermajlasan, bermacam-macam hal-hal yang kurang bagus, kana kaffaratan lima kana fi dzalikal majlis, maka itu akan menjadi kifarat atau penghapus dosa yang apabila terjadi pada majlis yang kurang bagus tadi. Dalam sebuah cerita, pada suatu hari Abu Yazid Taifur bin Isa al-Bastami bermunajat kepada Allah dan hatinya menjadi gembira. Ya, habis dia bermunajat gembira betul dan menjadi lembut, senang, dan akalnya yang terbang ke aras. Jadi saking senangnya, ya kalau bahasa tasawuf dia fana, ya, tidak merasa lagi dengan dirinya, saking enaknya bermunajat, saking nikmatnya. Karena kalau orang beribadah itu sudah
bisa memfanakan dirinya, lupa dengan segala-galanya, yang diingat hanya Allah, maka dia lupa kepada yang lain. Capeknya ya enggak dihitung. Jadi saking senangnya dan terbang akalnya ke aras. Dan ia berkata dalam dirinya, ini adalah maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam pandangan syuhudnya, dalam pandangan batinnya, dia seakan-akan berada di hadapan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ketika kita mengata Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau kita nangsuah pergi ke Madinah, seakan-akan kita berada di hadapan maqam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nang haji kana umrah, bayangkan diri kita berada di hadapan maqam Rasulullah. Nang kada suah pang guru, ingati Rasulullahnya. Ya, ingati kayak apa cara mengingati Rasulullah? Ingat apa yang disuruh Nabi gawi, ya apa yang disuruh Rasulullah kerjakan. Itu namanya menghidupkan sunnah di dalam dirinya. Kalau dia sering istiqamah mengerjakan yang sunnah-sunnah, berarti di dalam dirinya fikum Rasulullah, dalam dirinya ada Rasulullah. Kenapa? Karena di dalam dirinya yang diingat gawian Rasulullah. Nah, itu cara kita memfanakan, harus berproses ya. Apa prosesnya? Dilatih. Kada jelas coba lagi, belum begitu jelas dalam pandangan batin kita, coba terus dan coba terus. Nah, ini makam Rasulullah, penghulu para rasul, semoga aku menjadi tetangganya di dalam surga. Ujar si Abu Yazid Taifur bin Isa al-Bastami. Jadi pengen bertetanggaan dengan Rasulullah. Ketika ia sadar, ia dipanggil di dalam sertanya, di dalam sirnya. Jadi waktu sadar sudah fana kepada Rasulullah, dengan cara dalam akalnya dia terbang. Maksud terbang itu pandangan batinnya langsung berada di hadapan makam Nabi. Nah, kayak kita yang pernah ke makam Nabi, berdiam satu sampai dah hati kita ke makam Rasulullah. Ya, itu ngarinya sudah pernah. Kalau kita nang kada pernah tadi, bayangkan Rasulullah nang menyuruh kita segala sesuatunya. Nah, ngarinya orang hendak melatih dirinya dalam memfanakan di dalam diri Rasulullah. Ya, jadi pelan-pelan, nggak bisa pang sekaligus belajar pagi isok langsung udah Nur Muhammad, mantap. Oh, sembahyang kada, puasa kada. Nah, ini ngaranya itu jurak amat ngaranya itu. Jadi lama prosesnya ya. Ketika ia sadar dalam sirnya dengan perkataan, sesungguhnya budak si fulan dari syekh dan imam di negeri di satu daerah akan menjadi tetangga engkau di dalam surga. Jadi dalam sirnya itu ujar suara, wahai Yazid, nanti si A namanya ini, tempatnya di ini, itu nanti tetanggamu dalam surga. Ya, artinya dalam sir tadi, artinya dalam rahasia itu ada suara yang memadahkan karena tetangga pian ngarannya si Anu bin si Anu, letaknya di Anu. Ketika ia sadar, ia pergi mencarinya untuk melihat wajahnya, dan ia berjalan sejauh 100 parsakh. 100 parsakh itu berapa ribu kilometer, sedangkan 16 parsakh saja sudah 87 kilometer. Itu kita boleh menjamak mengqasar kalau perjalanan 16 parsakh, jadi sekitar 87 km. Baru kita boleh menjamak mengqasar, baru boleh juga kada puasa kalau kada tahan. Tapi amunya tahan, wa antasumu khairul lakum. Itulah kabanjar sidin, tahan aja enggak kada usah kada puasa sayang. Tapi melihat orang makan nyaman lah. Ini nyaman dipilih pual-pual berokok, maka beliuran ya. Tapi tahan sih deh, puasa aja. Tapi kalau ada tahan, mabuk apa macam, nah lain kisah ya. Bayangkan perjalanan 100 parsah bahkan lebih.
ketika ia sampai ke tempat tersebut dan bertanya tentang syekh tadi, dan mereka berkata, jadi Abu Yazid tadi bertakun, tahukah biar ngarannya si Anu bin si Anu, wadahnya di sekitar ini. Oh, tahu jawabannya kan, mereka tahu. Lalu bubuhan ini berpandir awan si Abu Yazid tadi. Tapi kada tahu bahwa ini ulama besar, makamnya Qutubul Ahwal. Lalu ujar orang tu, apakah engkau bertanya tentang seorang yang fasik? Orang itu ngarannya si Anu bin si Anu itu gawiannya fasik gitu tuh. Fasik itu artinya berbuat dosa, kada puasa, kada sembahyang. Nah itu fasik caranya ya. Orang tuh fasik dan peminum arak. Nah, sudah fasik macam-macam sembahyang kada, puasa kada, minuman pulang. Sedang pada wajah engkau terdapat tanda bahwa engkau adalah orang soleh. Namun kami perhatikan piannya orang baik-baik aja, kok bisa mencari bubuhan nang itu tuh? Di mana andaknya? Ya. Ketika Abu Yazid mendengar jawaban tersebut, ia menjadi sedih. Tapi tidak mungkin dalam sir tadi, dalam pandangan batinnya tadi ada suara kok, tidak mungkin, salah itu. Dan berduka, pokoknya sedih. Dan ia berkata, mungkin seruan tersebut dari syaitan. Mungkin ini dari syaitan, kata Yazid ini bisa tidak benar ini. Makanya hati-hati bisikan batin itu ya. Kalau kita guring, sebelum guring bacaan bagus-bagus bacaannya, bermimpi, nah itu bisa 99% benarnya. Tapi kalau guring kada bacaan, sudah kada bacaan tanganga pulang guring. Guring di atas kursi, kada ingat membaca ayat kursi. Bermimpi, aku malam tadi je bermimpi apa julak? Lailatul Qadar. Wow, jurang kada ada bermimpi, tapi amun Allah menghendaki jar bisa juga. Oh, harat sidin berat, kayaknya bukan Lailatul Qadir. Bukan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar gitu. Iku nek jeke keder tenan iki. Ada jonong bertemu Lailatul Qadar beisukan hari raya. Orang Lailatul Qadar itu malam Ramadan, malam Ramadannya gun ini malam ini nih, malam 21. Kalau bahasa kita bahari malam, bahasa orang bahari apa malam ini? Lilikuran. Bahari di kampung bila lilikuran di muka rumah apa? Balampu bawa borang. Asik. Aku akan kenapa aja rumah anu belembu malaikat lewat di sini. Wah asik dulu anu tuh paring apa paring kah? Ulah ada 10 lagi kakanakan. Wah asik sebarang menyubarang rumah. Wah pokoknya bagus-bagus hiasannya. Bisa jual lampu tuh kita buat dalam dalam kaca itu namanya kayak akuarium tuh berpanjang. Wah asik-asik. Sampai semalaman itu ikan bahari. Wah ini kan ada lagi sudah. Itu kalau bahasa kami apalah? Apa ya bahasa kita Banjar bahari nang belampu di mokat apa ya? Ada istilahnya Pak Haji. Apa? Ya lilikuran anunya, lilikuran malam anunya. Ada kalau nama bahasanya tuh nang lampu. Udah ingatnya. Anu lawas sudah ingat. Oh kalau bahari kita bila nang di Subarang tuh bagus, kita kada mau bakal kalahan. Ingat dulu lah. Nah, jadi bilanya malam ganjil, nah istiqomah beribadah. Sini ada itikaf ya? Ada. Nah, tulakan ya mumpung masih sehat. Jam berapa? Jam 2. Nah, kena ada ustadznya yang memimpin ya. Ulun malam ini di As-Said Pramuka insyaallah. Lagi malam lilikuran keduanya di Mujibah, baru ketiga di Pelita Agung, baru keempat dan seterusnya itu di Mujibah lagi. Nah kemudian ia pulang ke tanah airnya, artinya habis mendengar kisah tadi Abu Yazid mungkin kada bujur jasirin bisikan tadi itulah,
mungkin setan. Akhirnya buliklah beliau ke tempat asalnya. Tetapi kemudian ia berpikir, aku datang ke sini dan aku belum melihat wajahnya. Aneh juga, ujar Abu Yazid, kan aku dengar kabar orang aja. Iya, belum melihat orangnya. Nah, berpikir Pama sudah sampai di kampung, perjalanan berapa tadi? Ratusan farsakh. Berpikir, iya belum melihat wajahnya. Kemudian ia bertanya, di mana rumah dan di mana tempatnya? Di mana rumahnya? Oh, di sana, tempatnya di sana. Maka mereka pun menceritakannya bahwa ia sedang bermabuk-mabukan di satu tempat. Jadi ujar buahnya, biar mengalihi mencari itu tuh, ini lagi mabuk-mabukan dona. Maka Abu Yazid rahimahullahu ta'ala pergi menuju tempat yang ditunjukkan tersebut, dan ia melihat ada 40 orang berkumpul di tempat minum-minum tersebut sedang minum arak, dan ada seorang budak duduk di antara mereka. Ini 40 orang tele-teleran, satu ada orang yang duduk. Ketika melihat yang demikian, Abu Yazid pulang dengan putus asa. Lain pokoknya lain bisikannya ini, setan yang bisikin ini. Pulang lagi dia. Tetapi budak tersebut berkata, pas hendak bulik, Abu Yazid melihat kelompok orang mabuk-mabuk tadi, ada seekong kan yang duduk. Pas hendak bulik dipanggil, wahai Abu Yazid, wahai syekh kaum muslimin, ujar si budak tadi itu. Wahai cakap kita, wahai orang yang alim, wahai orang yang ma'rifat kepada Allah, engkau datang kepada kami, mengapa engkau tidak masuk ke dalam rumah kami? Ya, hanya melihat itu, boh orangnya teler. Wah, mungkin yang di tengah itu tuh bulik. Begitu mau melangkah, maka pian jauh-jauhnya. Nah, makanya bila kita apa-apa tuh datangi dulu, lihat orangnya. Bila kita yakin, bila kita kada yakin, boleh ini belum apa-apa. Cantiklah bibininya, pinanya kada ya. Kita lihat mamanya. Kita lihat mamanya. Itu hidup. Mana anak-anaknya masih mandi, mamanya yang keluar nyata limir. itu nang bila ke dokter aja lah, puasa lakas ya, karena puasa bukan untung jadi bila sini buka puasanya jam 8. Kalau nang paloi kalau disuruh mintuhan cari bidan beranak, bini paloi sudah bukaan 9, parak sudah keluar, lah kasih lo ya cari bidan. Cari bidan ke sana, didihi paloi, ya Allah ya paloi, kenapa bidannya beranak? Ada tulisan bidan beranak, bulik paloi, cari pulang ke sebelah sana, la ilaha illallah, kenapa aja paloi beimbai awan biniku beranak tuh ada pulang tulisan bidan beranak. Nyata itu saja. 5 paloi mencari bidan, sama tulisannya bidan beranak. Nyata memang orang praktek akan bidan beranak. Bulik ke rumah, mana loy bidannya? Anu mah aja kebetulan 5 bidan nang kudatangi, ada bidan juriah kan. Bidannya beranak berataan. Nyata tulisan di rumah orang tuh bidan beranak, maksudnya membantu untuk beranak. Paloi ini bubungulan juga. Itu dulu ujar si orang tadi, ayo kamu sudah kesini kalau masuk kalau ke rumah kami nih, masuk kalau engkau datang kepada kami dari tempat yang jauh dengan susah payah untuk mencari tetangga engkau di dalam surga. Langsung ditembak si Din, ya langsung ditembak si orang tadi. Ya Syekh, pian jauh-jauhnya datang ke sini, belum masuk lagi, masuk sini melebu saya neng manggo apa griyo ya. Lah kok datang aja kok gak melebu neng kene, saya melebu kene. Rupanya sini bisa bahasa Jawa. Nah, jauh-jauhnya ikut nyisirin mencari tetangga, ya masuk kalau
maksudnya mendekat dulu. Dan engkau menemukannya tetapi engkau segera pulang. Aneh kamu ini Abu Yazid. Wah, ini orang luar biasa ini belum apa-apa sudah tahu maksud hati seseorang ya. Itu orang wali. Kalau orang wali itu namanya wasil, tembus ya. Nah, kenapa mereka tembus? Karena hatinya bersih. Jadi melihat keinginan seseorang, melihat. Ulun dari Tembilahan ya. Dari Tembilahan hendak ke Tungkal. Ini tahu berapa jam Tembilahan Tungkal pakai pompong? 2,5 jam ya bisa. Kurang lebih 2,5 jam dari Tembilahan tuh. Ulun biasanya kalau dari sini dari Pekanbaru baru ke Tembilahan, ngisi Tembilahan kadang sampai 10 hari waktu itu. Baru nanti pulangnya ulun lewat Tungkal. Langsung silaturahim ke ayah Tungkal, Tuan Guru Haji Muhammad Ali. Jadi Mintuha ini di kapal di apa sepit tuh bepandir. Aku lawas kira makan lempeng ya silin. Orang Tuha kalau bu lawas ada makan lempeng silin, kepingin makan lempeng. Ngalih aku kita di Sumatera nih bepandir wan kita tamu masa minta ulah ke lempeng ya. Ya orang Banjar situ tahu aja lempeng. Dah sampai di Tungkal ada patuhan kami Haji Awi katanya istirahat 1 menit di rumah Sidin. Kita kalau ada ayah bilang ya, ayo ada ayah. Itu aku pertama kali bilang ada ayah tuh tahun 2006-an. Pas bilang bahasa Melayu Sidin. Kami orang Banjar ya, orang Banjar kayak kami Sidin Banjar. Di mana Banjar tapi kami di Samarinda. Nah ini Mintuha ulun sini orang Kalua ini asli bagi kisah ya. Kadalawas keluar lempeng kamu. Keluar lempeng ya, ini ada puasa kan keluar lempeng. Nah ini ayah Bang Ikam cari tadi yang Mintuha ulun ya. Iya. Nah itu orang tembusnya aja, masya Allah. Ayah Tungkal ya. Sempat ayah Tungkal sempat belajar ya. Itu luar biasa. Sini kalau tarik itu puluhan ribu. Jadi orang Banjar jadi cahaya di perantauan. Itu ada beberapa orang yang ulun pernah temuin. Pertama Guru Bangil, kan di kampung orang tuh di perantauan namanya Bangil tuh, bukan kampung kelahiran Sidin. Jadi cahaya di sana. Yang kedua ayah Tungkal ini masya Allah ya. Satu saat ulun pernah disuruh ngisi di majelis di Masjid Agung kan di muka rumah Sidin tuh, berpuluhan ribu itu jamaah ya. Orangnya tawadu betul ya. Allah yarham abah tuh ayah Tungkal di sana dipanggil ayah Tungkal, masih sepupu dengan Guru Bahit ya. Sidin asal orang Kalimantan Selatan, cuman lahir apa di Tungkal. Tungkal itu Tanjab, Tanjung Jabung Barat. Sudah pernah ke Tungkal? Belum, akhirnya kita tulakan. Ini ada orang Tungkal. Ya Allah. Nah, jadi ujar orang tuh Ikam ini datang tapi belum masuk, tanpa mengucap salam sudah pulang, dan tanpa berbicara sedikit pun dan tanpa mau bertemu kok sudah pulang. Lalu Abu Yazid rahimahullahu taala menjadi heran. Wah, ujar Abu Yazid luar biasa orang ini, dan berkata di dalam dirinya ini adalah rahasia. Nah, jadi kita kadang-kadang melihat seseorang yang mungkin pandangan zahir seperti itu ya. Sama kalau pian melihat ada orang berjalan antara Bontang Samarinda, namanya Perangat. Orangnya orang bujur panjang, ada berselawar, maaf, telanjang ya. Jangan macam-macam, itu luar biasa ya. Jadi ujar penduduk di situ, selama beliau di sini kami tidak pernah kekeringan air. Kan Perangat tuh kadang-kadang susah air situ. Ya, cuman padahal orang gigilaan nih ya, ngaran Sidin kada apa-apa. Tapi bila ulun ceramah rajin duduk, angkat Sidin, tutup Sidin, duduk. Kayak bila sudah tutup keluar. Jadi pernah ini kadesnya seorang nang berkisah, orang Bugis. Kami rencana Pak Ustadz mau kami pasung, kadang-kadang gak enak juga. Wah, jangan di Perangat ada orang bertelanjang.
hendak dipasung kan, hendak diikat gitu lah. Ngomong dia tidak bisa ngomong Pak, tidak bisa ngomong normal kayak kita gini. Apa Jisidin? Kenapa kamu masuk aku atau mau ikat aku? Aku tidak ada salah apa, tidak pernah ganggu keluarga siapapun. Coba kalau seandainya terjadi aku ini kepada dirimu gimana? Diam hanya. Ini Pak Kadisnya ngomong, tidak jadi. Dulu kan di daerah Gunung Cermin nih, begitu orang banyak ke sana berkunjung, lari Sidin ke sana ke Perangat. Ya, namun secara zahir kayak orang gigilan, bertelanjang. Ya. Tapi masya Allah batinnya luar biasa. Itu pernah dulu ada seorang Habib yang berhilang ke sekumpul, lalu ada Habibnya nggak saya sebutin. Nah, Jisidin Bib, pian hendak melihat orang yang hatinya bersih benar dan banyak disambati orang. Ada ngarannya Jisidin Jabah Guru tuh antara Samarinda Bontang. Sini kan menyambut Perangat, ada Samarinda Bontang, ada situ orangnya bertelanjang Jisidin. Oh, masya Allah itu luar biasa. Jadi intinya kita kadang-kadang buruk sangka ya, melihat keanehan-keanehan kayak gitu tidak bisa gitu. Nah, Abu Yazid, wah ini rahasianya. Bagaimana ia mengenal ini? Kok Abu Yazid tahu inilah maksud dan tujuanku ke sini. Budak tersebut berkata, wahai Syekh, wahai Abu Yazid, jangan engkau berpikir dan jangan engkau heran, yang telah mengutus engkau untuk datang ke sini telah memberitahukan kepada aku tentang kedatangan engkau. Wow, ujar nang si budak tadi, ikam kada sebab pikir nang memberikan kabar tentang kedatangan ikam ke sini, dah Sidin nang beritahu aku. Masuklah wahai Syekh dan duduklah sebentar bersama kami. Ini nang orang bubuhan teler-teler tadi itu sama nang kayak Gusmi ya, salah satu guru saya di daerah Kediri, Gusmi. Yang ada Gus Sabut, Gus Kausar itu anaknya itu tuh. Wah, ini antik lain ya. Habis ceramah di Keraton Yogyakarta Pak, saya nyaksikan waktu itu semaan Quran langsung kepada Sri Sultan. Pak Sri Sultan, siapkan 2 peti bir. Wah, ini kalau dituruti dituruti teler kita. Pak Sri Sultan menyiapkan, langsung jadi minum. Jadi ujar guru Syekh Ahmad Daldiri, Mbah Daldiri, ojo ditiru kuiti khariqul adah, itu di luar kebiasaan kita, jangan di. Padahal ini wali juga. Nah, pernah satu saat, ini kisah guru saya Mbah Ahmad Daldiri, satu saat ada orang memondokkan anaknya di pelosok Kediri tadi, di pondok beliau. Memang beliau punya pondok tapi tidak ngajar ya, yang ngajar para santri-santri yang tua-tua dan keluarga. Karena beliau tersendiri termasuk orang yang kesana kemari. Jadi si anak ini setahunan tuh oleh Gusmi dibawai main remi, main catur. Ini bilanya bisukan guringan, bilanya malam main catur, main remi, begadang sampai setahun. Begitu bulik kan kuitan ini kan menakun ya. Sudah bab apa nih nahu sarapnya, ujar nang anak nggak diajarin apa-apa sama Gusmi. Loh, kamu itu saya masukkan ke pondok untuk belajar, nggak tahu kiai mbah yainya, bingung. Nah, lalu si wali santri ini sowan ke Mbah Hamid Pasuruan, waktu itu masih hidup ya. Lalu cerita, Mbah Hamid, saya ini masukkan anak ke pondok mana? Pondok Gusmi Pelosok. Terus nggak diulang, nggak dilajari, malah diajari ngobrol melek semalaman. Jadi saya bingung, apa jar Kiai Hamid Pasuruan, kalau ada pertemuan wali se-Jawa dan Madura, bukan aku yang memimpin, Gusmi yang memimpin. Nah, ini kehebatan makam Gusmi itu ya. Padahal secara masyhur terkenal Kiai Hamid Pasuruan ini makamnya luar biasa, kewaliannya, tapi masih manut dengan Gusmi. Nah, akhirnya ujar Mbah Hamid Pasuruan, ikutin aja
ikutin aja apa yang diinginkan Gusmi. Akhirnya balik lagi ke pondok, tetap diajarin begitu. Malam main catur, main remi sampai kena subuh guringan selama 3 tahun Pak. Akhirnya apa? Begitu dia sudah belajar, semalaman tidak tidur, belajar sampai alim bujur, sampai hafal semua Zubat Alfiyah hafal. Jadi malam belajarnya. Nah kalau kita kan malam nonton bola aja. Nah kemudian Abu Yazid rahimahullahu ta'ala masuk dan duduk bersisinya dan berkata, wahai fulan, ada apa dengan semua ini? Budak tersebut menjawab, seseorang tidak dapat mempunyai keinginan untuk masuk surga dengan memilih teman. Mereka semua berjumlah 80 orang dan semuanya adalah orang fasik, dan aku telah berjuang pada 40 orang dan mereka bertaubat dan berhenti berbuat fasik, dan mereka menjadi teman-temanku dan tetanggaku di surga, dan masih tersisa 40 orang. Maka selanjutnya aku berjihad untuk mencegah mereka dari keadaan yang seperti engkau saksikan karena kedatangan engkau. Jadi semalam ini banyak jumlahnya, alhamdulillah. Ujar si budak tadi, seseorang tadi, ku ajak bertobat sudah, nih sisa 40 ini nah. Cuman karena pandangan masyarakat dakwahnya di tempat yang kayak gitu, akhirnya dia dicap juga seperti itu, pahamlah. Nah makanya kalau kita dakwah yang kayak gini biasa aja, nih orangnya baik-baik berataan ya. Yang kayak nang ulun kisahkan, aku pernah ceramah di tempat di mana Bu? Di Pondok Nikmat. Nah, itu berat itu ya. Sama kayak malam kemarin ulun berkisah dengan Habib Faisal, datang di mana Bib? Datang di Longbagun ya sih. Ya Allah jauhnya, Longbagun tuh jauh. Ulun ke Melak tuh aja, masya Allah, wah ini Pak 12 jam lebih Melak karena jalanannya rusak, masya Allah. Dari Melak tuh lagi beketinting becas saya ke Longbagun itu. Apa aja sih di situ ya Allah, kasihan, tidak ada ustad. Ya, nah nangka itu yang penting bujur untuk dakwah di dalam-dalam itu. Banyak itu umat Nabi Muhammad nang kada dapat apa-apa, kasihan. Itu nang kadang-kadang bisa pindah-pindah. Bubuhan yang ini aktif, bubuhan yang sebelah itu pokoknya kalau di ujung-ujung sana, oh masya Allah, dananya apa macam ya. Makanya ulun paling senang kalau ke pedalaman. Saya sampai daerah Melak, Isu, Tanjung Joni, Marapahu, Penyinggahan, masuk ke dalam tuh senang betul ya. Cuman mereka kadang-kadang segan mengundang ya. Kita senang di pedalaman ya. Di mana aja. Saya pernah ke Sesayap tuh, Nunukan lagi pernah ke perbatasan Pak. Ya itu perlu di situ sentuhan dakwah. Kalau di kota ini banyak orang pintar-pintar, orang alim-alim sudah, dan akhlaknya sudah bagus-bagus ya. Nah artinya kalau dakwah yang kayak si budak tadi nggak disebutkan ya, disebut budak itu artinya seseorang kalau bahasanya itu. Nah itu beliau dakwah di hadapan orang yang pemabok, peminum macam-macam ya. Jadi ini nang 40 ini sisanya, makanya terus jasirin aku berjuang untuk mengajak mereka dalam berbuat kebaikan. Ketika mereka mendengar pembicaraan ini dan mereka mengatakan bahwa orang tersebut adalah Syekh Abu Yazid Taifur bin Isa Al-Bastami, maka mereka semuanya bertaubat kepada Allah. Nah 40 tadi, nang teler-teler tadi itu dah mendengar nang datang seorang wali besar, akhirnya mereka bertaubat kepada Allah ya. Jadi Habib Faisal kemarin 2 ekong masuk Islam. Nah, cuman itu di hulu itu pembinaannya ya, artinya banyak ke orang yang masuk Islam, tapi untuk terus pembinaan mereka nih yang sulit betul. Nah, kita ini padahal ada MDI, Majelis Dakwah Islamiyah, ada ya, kalau MOI juga pasti ada. Cuman dakwah ke tempat-tempat yang jauh-jauh itu pasti terkendala dana kebanyakannya. Padahal dana keagamaan banyak betul. Coba Badan Amil berapa puluh M provinsi itu, kemana digunakan apa?
Ya kalau guring bener ya. Coba utus para dai-dai kita ke pedalaman, ya sesuaikanlah perjuangan mereka dengan jerih payah mereka juga, insya Allah diperhatikan. Nah kalau bubahan ini dari sana, dari luar, biayanya dari luar ya, jadi banyak ada kawan-kawan ulun di pedalaman itu banyak ya. Jadi kita semua rata-rata kalah di dana Pak, masuk Islam banyak, tapi kena bulik pulang, mereka perlu apa istilahnya dalam apa kehidupan lah. Nah sementara kita kan cuman bepandir aja, menyiapkan sesuatu nggak ada. Nah ini kelemahan kita. Jadi ada yang masuk Islam, karena 1 bulan bulik pulang ya. Nah, jadi pembinaan mental mereka atau istilahnya mengajak mereka untuk masalah Quran kah, ibadah, sholat kah, itu ya cak bahasa Banjar tuh ustadz aja yang mau ke sana ya, karena kita nggak diberitahu juga aja. Pernah kita dengan Pak Jaang dulu, gimana Pak di hulu-hulu itu ya susahnya itu kendala dana tuh Bang, sudah rata-rata itu. Padahal di kota nih banyak baik ulama-ulama yang muda-muda ya, untuk cari pengalaman dakwah itu penting di daerah pedalaman tadi, di daerah yang tempat yang seperti diceritakan ini penting betul. Nah kalau di kota-kota ini Masya Allah, dulu ada saya punya kenalan tahun-tahun 80 Tuan Guru Haji Sanusi ya, Masya Allah luar biasa. Si ini mendirikan pondok pasti dekat lokalisasi ya gitu Pak, apakah hebat itu yang penting sih Din. Amun yang di kota ini banyak yang sudah pindah, banyak yang sudah bagus-bagus, yang di para lokalisasi itu yang penting mendakwahi lokalisasi, tapi asal kuat-kuat imannya. Kalau pengen buat menculuk benar aja. Nah akhirnya mereka bertaubat kepada Allah, samuan bertaubat kepada Allah, bahwa mendengar yang datang adalah Syekh Abu Yazid Taifur bin Isa Al-Bastami, dan mereka menjadi 82 orang yang bertetangga di dalam sorga. Yang tadi kan 42 sudah taubat. Ketika Yazid melihat nah 40 masih teler, ya Nang Sidin langsung hendak bulik aja. Tapi Masya Allah akhirnya ketika bertemu baru tahu bahwa orang ini yang duduk di tengah ini bukan ikut mabok, tapi mereka yang telah membimbing orang-orang yang di sekitarnya. Nah, ketika Yazid masuk bertamu kepada mereka, semuanya bertobat kepada Allah. Nah itu kehebatannya orang-orang soleh. Belum ngomong, belum berpandir, hanya melihat wajahnya saja ya itu sudah seperti Abah Guru sekumpul pernah berkunjung ke daerah Tabalong daerah pedalaman, hampir berapa puluh yang masuk Islam. Ada dakwah lagi sih cuman bahabsian aja, Masya Allah. Itu orang soleh namanya ya. Nah jadi bagi kita yang namanya dakwah adalah milik kita semua. Alhamdulillah. Jadi bukan milik ustadz saja. Dimanapun kita bisa dakwah, paling tidak dakwah dalam rumah tangga kita masing-masing, mengajak keluarga ya, seperti nanti malam ajak keluarganya, karena Rasulullah mengajak keluarganya, wa ada aba ahlah, mengajak keluarganya untuk apa? Untuk i'tikaf, beriktikaf ya. Jadi di sini katanya jam 2 ya mulainya. Nah ajak keluarganya, ajak handai tolannya, ajak tetangganya, lewat grup ke ayo kita beriktikaf di Masjid Meninjau Assalam pada jam 2 dimulai, dan mungkin sampai sahur biasanya gitu ya. Nah, dan disiapkan sahurnya. Nah, Masya Allah nyamannya, beribadah dapat, nasi pulang dapat, apalagi sudah kurang, apalagi sudah ya nyamannya, nikmatnya. Mudah-mudahan kalau kita mengamalkan apa pesan Rasulullah, Nabi idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan, ujar Aisyah, Nabi kalau sudah 10 terakhir Ramadan beliau tawal firash, melipat alas tidurnya ya, menyedikitkan tidur, wasaddal mi'zar, menyingsingkan sarung, maksudnya giat dalam beribadah. Nah wa ada aba ahlah, mengajak keluarganya. Nah diajak keluarganya.
Jangan hanya guring jaga wian ya, apalagi kita nang tuha-tuhan nih boy. Tahun dudi amun bertemuan Ramadan ya kalau harus semangat ya, semangat. Tarawihnya tuntung tarawih guringan lagi ya, langsung bangun ya. Kita tarawih sini kayaknya malam ini ya, wah ya hendak kilat khusus sini malam ini kita. Ya malam ini saya di sini insyaallah nanti ya kilat khusus sedikit ya, jadi sebelah lakas tuntung lakas juga kita guring bangun kina jam-jam 1:30 siap sudah ya, mudahan sehat berataan, mudahan panjang umur berataan. Doakan juga cucu ulun, cucu kami Muhammad Ali Zainal Abidin sudah alhamdulillah banyak peningkatan, sekarang sudah lepas alat-alat macam-macam, tinggal untuk apa nama asupan yang masuk ASI sudah lumayan ya, karena maklum prematur itu macam-macam namanya juga prematur ya, masih di inkubator di Rumah Sakit Abdul Muiz. Mudah-mudahan dengan berkat doa pian berataan cucu kami Muhammad Ali Zainal Abidin bin Ustadz Ahmad Fauzi, mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badannya zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan anak cucu kita berataan soleh solehah dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qudil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي فقهنا في الدين علمنا رشدا ربي زدنا علوما نافعا وارزقنا فهما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.